Setelah berpisah dengan Yetian, Yuling pun keluar dari portal. Namun, keadaan Yuling sekarang parah banget tuh. Combang-cambing gitu. Padahal kan, pas pisah sama Yetian masih kece tuh tampilannya. Paman Ben pun auto panik dan langsung merangkul Yuling menjauh dari kerumunan. Tapi ternyata, itu semua cuma akal-akalan dia doang cuy. Ia tak mau kalau sampai orang lain tahu dia berhasil dapetin item yang sangat berharga. Jadi ia bisa menghindar dari bahaya cuy. Ia pun menjelaskan semuanya pada Paman Ben. Dikarenakan pencapaian Yuling ini sangat besar, Paman Ben pun menawarkan apa yang Yuling inginkan. Yuling berkata, bila ia hanya punya satu permintaan yang sangat sederhana. Ia mau bertemu dengan para ancestor ataupun para tetua dari keluarga Yue. Oh, jelas kaget dong Paman Ben. Sederhana dari mana? Yuling sekarang pun menjelaskan cuy, bila ini sangat penting baginya. Yuling berharap Paman Ben mau menolongnya. Kalau Paman Ben gak mau, ya udah, Yuling gak bakal mau nyerahin spirit grassnya. Ya jelas lah, kalah si Paman Ben cuy. Ia pun menyetujui permintaan dari Yuling. Dan tibalah keesokan harinya. Di kediaman keluarga Yuling yang sangat sumringah datang menemui tetua keluarga Yue. Lagi-lagi, karena Yuling berhasil memperoleh pencapaian yang sangat besar, tetua pun menawarkan apa yang Yuling inginkan. Dengan membulatkan tekadnya dan keberaniannya, Yuling mengatakan bila ia mau memahami prasasti pencerahan. Mendengarnya, Paman Ben jelas nolak cuy. Yuling udah kelewatan. Tapi tetap aja tuh, Yuling kekeh dengan menawarkan semua item yang telah ia dapatkan dari Secret Realm. Dengan harapan, ya semua itu bisa membuat tetua memenuhi keinginannya cuy. Kesepakatan akhirnya sulit tercapai. Dikarenakan Yuling yang masih saja ngeyel, tetua pun menggunakan sedikit tekanannya. Hal ini jelas membuat Yuling seketika terpental cuy. Meskipun jadi compang-camping, Yuling masih aja kekeh tuh pada pendiriannya cuy. Dikarenakan makin jengkel, tetua pun semakin menunjukkan kegarangannya. Hanya dengan memancarkan sedikit auranya, Yuling sekarang kesulitan untuk bangkit. Paman Ben yang melihat Yuling auto gak tega cuy. Ia memohon tetua untuk mengampuninya. Tapi Yuling berkata agar Paman Ben jangan ikut campur. Dengan segenap kekuatannya, Yuling akhirnya bisa berdiri menahan tekanan aura dari tetua. Jelas tetua pun kaget. Anak muda ini bisa menahan auranya. Tetua pun akhirnya rada ngelunak cuy. Dikarenakan Yuling berhasil membuat tetua terkesan, tetua pun akhirnya mengabulkan keinginannya cuy. Tapi karena sudah ada aturan, tak sembarang orang yang bisa masuk ke monumen pencerahan. Tetua pun memberikan semacam pas gitu cuy kepada Yuling. Dengan ini sih harusnya Yuling bisa masuk. Dan begitulah cuy, perjuangan Yuling membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Sementara Yuling yang lagi sibuk dengan urusan keluarganya, Yetian sekarang terduduk dengan badan bersimbah darah. Yetian sekarang bosan banget cuy. Ia belum menemukan lawan yang sepadan dengannya. Padahal dia udah banyak membantai monster yang ia temui. Selain membantai-bantai monster, Yetian juga sekalian farming brutal cuy. Dalam beberapa hari aja, ia sudah mendapatkan banyak item. Yah pokoknya cuan banget lah dia. Kemudian, dikarenakan baju Yetian yang udah bosok, ya ganti baju lah dia cuy. Dan ia pun lanjut mencari sesuatu untuk dimakan. Dan pas banget pula, ada seekor babi yang nyamperin Yetian. Dan udah jelas lah, jadi babi guling dia. Lagi enak-enaknya makan daging, tiba-tiba saja ada tikus dengan cepatnya muncul mencuri daging yang baru saja ia bakar. Ya jelas lah, Yetian pun mengejarnya. Padahal cuma sepotong loh. Emang kikir nih MC cuy. Dengan mengendap-endap, Yetian melihat tikus bangke yang mencuri dagingnya. Yetian kaget. Ternyata tikus bangke ini punya bakat yang sangat-sangat berguna. Dan itu adalah treasure hunting talent. Nah, karenanya Yetian tambah pengen tuh nangkep nih tikus cuy. Tapi jelas gak mudah karena tikus ini punya kecepatan yang oke punya. Ya tapi sih emang dasar di MC nge-cheat. Dengan teleportnya, mudah banget bagi Yetian ngejar ke depan tikus tadi cuy. Dah, ketangkap dah akhirnya. Saat Yetian menangkapnya, terdengar suara tuh agar Yetian melepaskan tikus ini. Nah, Yetian pun sekarang mengancam. Mau dipanggang, atau tikus ini mau menjadikan Yetian sebagai masternya.
Dengan terpaksa, ya jelas, tikus pun mau Yetian menjadi masternya cuy. Setelah melaksanakan kontrak, waktunya ngasih nama nih cuy. Karena nih tikus punya garis yang keunguan, Yetian pun kepikiran memberikan nama tikus ini Xiaozi. Dikarenakan udah ada nih tikus pelacak, Yetian sekarang makin jadi serakah cuy. Ia ingat, Yuling pernah memberitahunya tentang harta paling berharga di dalam Secret Fame yang menjadi incaran dari keluarga Yun. Nah, sekarang Yetian punya tujuan baru. Ia akan mengincar energi stone itu. Langsung nanya dah tuh Yetian kepada Xiaozi. Tahu gak sih dia, di mana kira-kira energi stone berada? Oh ya jelas tahu lah dia. Langsung gaskan tuh mereka cuy berdua ke tempat energi stone berada. Setelah beberapa saat, akhirnya Yetian udah mulai deket dengan tujuan. Tapi Xiaozi berkata bila di dekat sini ia mencium bau dari manusia lain. Dengan kemampuannya, Yetian mulai melakukan scanning lagi cuy. Ada banyak mayat yang ia lihat. Setelah semakin dekat, Yetian dengan hati-hatinya melihat pertarungan yang terjadi. Ini adalah pertarungan antar dua keluarga, yaitu keluarga He dan keluarga Yun. Tinggal sisa dua orang nih cuy. He Lianbei melawan Yun Sufeng. Pertarungan berlangsung timpang. Yun Sufeng dengan kekuatannya menghajar He Lianbei. Semua serangan-serangan He Lianbei bisa dengan mudahnya ditangkis Yun Feng. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, He Lianbei bertekad ia tidak akan menyerahkan mineral vein yang ada di dalam gua ini. Mendengar hal itu, Yetian malah bingung cuy. Padahal ia nggak ngerasain tuh bila di dalam sono ada item yang berharga. Malah Yetian merasa ada monster yang sangat kejam di dalam. Dikarenakan Yun Sufeng udah nggak mau buang-buang waktu lagi, Yun Sufeng mau mengerahkan semua yang ia punya. Yun Sufeng sekarang memakan spiritual energy enhancing crash. Dengan ini, talent Sun Feng akan meningkat. Yetian yang melihatnya pun sampai melotot tak percaya. Bisa-bisanya ada orang yang sangat gila memakan itu di tengah pertarungan. Padahal ada kemungkinan loh bila Su Feng bisa meledak. Tapi gilanya, Su Feng bisa menyerap dengan tanpa hambatan. Kini Sun Feng kultivasinya masuk ke ranah transcendent. Dikarenakan berada di atas angin mulai songong tuh si Su Feng. Suren aja nggak sih daripada mokat? Jawab Su Feng kepada He Lianbei. Tapi He Lianbei nggak mau nyerah. Ia memilih bertarung lagi, dan begini dah akhirnya cuy. Satu serangan Su Feng membuat He Lianbei terkapar. Dikarenakan tujuannya ada di dalam, Su Feng pun masuk dan meninggalkan He Lianbei yang sudah sekarat. He Lianbei berpikir, apakah inilah akhir dari dirinya? Kemudian ia pun melihat sosok Yetian datang mendekatinya. Yetian berniat menolong, tapi He Lianbei menolaknya. Serangan dari Sun Feng tadi udah merusak organ dalamnya. Ya, udah gak ketolong lah Lianbei. Nanya si Lianbei cuy, apakah Yetian kemari karena mineral vein juga? Yetian pun mengiyakannya. Nanya Yetian, kenapa He Lianbei gak langsung nabang aja ke dalam? Apakah ada sesuatu yang menghalanginya? He Lianbei pun mulai menjelaskan bila di dalam gua itu ada Apex Tier Calamity yang menjaga. Calamity itu menggali banyak lubang di dalam gua. Hal itu membuat banyak orang yang hilang jika memaksa masuk. Hanya orang dengan tikus pelacak yang bisa melacak di mana sih letak sebenarnya dari tambang Vitality Energy Stone berada. Tapi dikarenakan sangat langkanya tikus itu, He Lianbei yang udah 10 tahun nyari nggak dapat cuy. Lagi ada orang yang sangat nelangsa nggak dapat tikus pelacak. Yetian malah pamer cuy sekarang. Emang bangke nih MC. Nggak ada empatinya sama sekali ya pak. Dengan sisa-sisa kekuatannya, He Lianbei tersenyum lebar. Akhirnya, ia bisa melihat tikus laknat ini yang ia cari-cari selama 10 tahun. Ia merasa bodoh cuy, menghabiskan 10 tahunnya dengan sia-sia. Dan begitulah akhir dari He Lianbei cuy. Setelah menguburkan jasad dari He Lianbei, Yetian pun mulai masuk ke gua untuk mencari di mana tambangnya berada. Di dalam sini terdengar tuh suara pertempuran. Dan tentu saja itu adalah pertempuran antara Yun Feng melawan monster yang diceritain sama He Lianbei. Dikarenakan udah ada yang ngurus monsternya, Yetian pun langsung gaskan cuy. Menyuruh Xiaozi buat ngelacak di mana tambangnya berada. Xiaozi pun menuntun Yetian perlahan. Di depannya sekarang udah ada sungai. Sebelum nyubur ke dalam, ngecek dulu Yetian, aman gak sih airnya?
Dikarenakan dipastikan aman, Yetian pun langsung menyelam ke dalam. Tak lama ia melihat ada sebuah gua lagi cuy. Udah pastilah, di situ kan letaknya. Sementara Yetian yang udah nemuin lokasi dari tambang, Sun Feng sekarang masih struggle cuy ngelawan monster di depannya. Kuat banget nih monster sampai Sun Feng jadi compang-camping kayak gitu. Mau nggak mau, Sun Feng harus gunain Mornak Rank Magical Tool. Dengan itu, Sun Feng berhasil ngalahin nih monster cuy. Emang dasar OP tuh item cuy, sekali serang doang padahal. Akibat dari serangan Sun Feng tadi, guncangan terjadi. Yetian juga merasakannya cuy. Xiaozi mengatakan, bila guanya sebentar lagi bakal runtuh. Yetian gak tahu apa yang terjadi. Yang jelas ia merasakan ada energi yang sangat dahsyat tadi. Tapi itu bukan energi dari Su Feng. Ia hanya tahu bila ada sesuatu yang salah. Makanya, Yetian berpikir ia sudah tak punya banyak waktu lagi. Dengan speed talentnya, ia pun menambah kecepatannya. Dan akhirnya, ia pun sampai di tempat tujuan. Well, emang gak salah bila resikonya gede cuy. Hasilnya di luar nalar. Ada banyak banget tuh Vitality Energy Stone-nya di sini. Selain itu, gede-gede pula. Dengan cepat, Yetian mulai menambangnya. Yetian meminta Xiaozi buat bantu ngumpulin Vitality Stone yang tercecer. Tapi Xiaozi malah lari cuy. Ternyata ia menemukan item yang lebih berharga dari Vitality Stone Energy itu. Yetian pun akhirnya mengikutinya. Dan sampailah mereka ke tempat tujuan. Di depan Yetian udah ada tuh Vitality Core. Sebenarnya inilah item yang paling berharga di Secret Realm ini. Dengan core ini, Yetian nantinya bisa menaikkan talentnya ke rank Monarch. Mendengarnya, auto majulah Yetian. Xiaozi memperingatkan Yetian, energi dari Vitality Core itu sangat besar. Bila Yetian main nyelonong nyentuh Vitality Core, tubuh Yetian bisa hilang seketika. Memang benar kata Xiaozi cuy, Yetian merasakan panas yang sangat luar biasa. Padahal ia hanya di depan core ini saja. Tapi dengan talent-talent cheat miliknya, Yetian bisa menahannya sebentar. Awalnya si Yetian pede banget cuy, bila ia bisa mendapatkan Vitality Core ini. Tapi baru saja ia memegang, tangan Yetian udah hancur tuh. Yetian merasakan kesakitan. Xiaozi yang melihat masternya pun merasakan khawatir. Tapi Yetian gak mau nyerah gitu aja. Tinggal sedikit lagi. Dengan recovery talentnya, ia menyembuhkan luka-luka bakarnya. Ia berusaha sekuat tenaga menyentuh Vitality Core itu. Tinggal sedikit lagi, Yetian pun menggunakan talent pocket inventory. Dengan begitu, Yetian pun berhasil menyimpan Vitality Core-nya di dalam pocket inventory-nya cuy. Ya meskipun resikonya ngeri banget, tapi Yetian puas bisa dapetin Vitality Core ini untuk dirinya. Setelah Vitality Core udah berhasil diambil Yetian, tempat ini mau runtuh cuy. Jadi ya waktunya buat Yetian kabur. Getaran-getaran tadi juga dirasakan sama Sun Feng. Auto panik dia. Apakah ada orang yang mendahuluinya? Ada bahaya yang mengintai di belakangnya. Yetian bukannya buruan keluar. Dia malah lanjut farming cuy. Dasar Yetian, dia masih aja maruk cuy. Padahal sekarang Sun Feng lagi buru-buru buat nyamperin Yetian. Dengan menghancurkan tembok di depannya, Sun Feng melihat di dalam ruangan yang harusnya berisi Vitality Stone, sekarang malah kosong. Cuman sisa secuil doang di mari cuy. Auto lemes lah dia. Bisa moka dia karena misinya telah gagal. Siapa yang menjadi dalang dari semua ini? Orang yang dicari-cari sekarang lagi sumringah cuy dia. Lihat Yetian, cuan gede banget dia cuy. Karena udah cukup ya waktunya Yetian buat keluar dari Secret Realm ini. Sementara itu di kediaman keluarga Yue, Yuling lagi meditasi cuy. Udah berhari-hari tuh dia kayak gini. Ia merasakan sebentar lagi ia bisa menembus ranah Grandmaster. Dan benar aja tuh, seketika sense dari Yuling meningkat pesat. Dengan diiringi cahaya turun dari langit, orang-orang yang melihat pun bisa tahu bila keluarga Yue akhirnya punya Grandmaster baru. Tetua yang merasakannya pun sumringah cuy. Tidak sia-sia, ia sudah percaya sama anak muda itu. Yuling yang baru saja menembus ranah Grandmaster jelas terkagum-kagum dengan apa yang ia rasakan. Ia merasa semuanya berubah. Akhirnya,
Tujuannya tercapai cuy. Jelas seneng banget dia. Ditambah besok adalah hari terakhir Secret Realm dibuka. Jadi besok ia bisa bertemu dengan Yetian. Nah, lengkap gak tuh? Udah tujuan tercapai. Si Bebek bentar lagi pulang. Kini, orang-orang gelombang terakhir yang tersisa di Secret Realm satu persatu kini mulai kembali. Begitu pula dengan Yetian cuy. Xiaozi yang baru saja melihat dunia luar, kelihatannya sih dia seneng banget cuy. Tapi Yetian meminta Xiaozi untuk tidak keluar dan menyembunyikan keberadaannya. Yetian merasakan ada orang yang mengintai dengan kekuatan di tingkat monark. Heran Yetian, kebut banget tuh monark. Kenapa ya dia mantau di depan Secret Realm ini? Yah, dikarenakan semua itu bukan urusannya, Yetian berencana kembali ke keluarga Yue saja cuy. Sementara itu, ada dua orang random yang dengan petentang-petentengnya mulai menghitung cuan yang akan mereka dapetin. Tapi tiba-tiba saja, mereka seketika menghilang. Mereka ini ternyata diteleportasi ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di sebelah mereka sudah ada banyak mayat cuy. Dikarenakan keduanya sesumber punya item bagus dari Secret Realm. Ya, beginilah akhirnya mereka. King Yunhe menangkap mereka. Inilah cuy yang menjadi alasan kenapa Yuling pura-pura terluka berat. Takut hal ini bakal terjadi kepadanya nanti. Dan tahu sendirilah ya, auto mokat mereka cuy. Lalu sekarang kembali ke Yetian cuy. Lagi bingung dia cuy. Di mana ya letak dari keluarga Yue berada? Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Yuling muncul dengan menendangnya. Si anjir, love language-nya Yuling ternyata physical attack cuy. Yuling sekarang jelas auto panik dia. Ia meminta maaf sama Yetian. Dia kan baru aja tuh jadi Grandmaster. Niatnya pengen ngetes-ngetes gitu cuy. Tapi ternyata Yetian malah lengah. Nah, gitu deh jadinya. Kini mereka berdua berjalan beriringan. Yetian masih gak menyangka bila Yuling bisa cepet banget menembus Grandmaster. Resource dari keluarga Yue emang gigi banget sih. Tapi tak bisa dipungkiri bila Yuling juga punya bakat sih. Jadi ya wajar aja sih. Di base ini ada banyak para expert bertebaran. Kalau Yetian pengen hidupnya lebih stabil di Mali, Yetian harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya cuy. Di tengah keheningan ini, tiba-tiba saja Xiaozi nongol aja tuh minta makan sama Yetian. Lapar bet ya cuy. Yuling jelas kaget melihat ada treasure hunting mouse di depannya. Mulai nawarlah dia. Berikan Xiaozi kepadanya. Maka Yuling akan membayar dengan harga yang pantas. Nah, auto panik cuy Xiaozi. Takut dijual dia. Ya, lagi pula siapa juga yang mau jual. Yetian gak mau. Gila aja ngejual spirit beast yang sangat-sangat langka ini. Dan setelah itu akhirnya mereka pun sampai di apartemen. Inilah tempat di mana Yayo tinggal selama Yetian berada di Secret Realm. Yetian sih mengajak Yuling mampir cuy. Tapi Yuling tahu bila Yetian harus berkumpul dulu sama Yeyu. Mereka kan sudah berpisah cukup lama tuh. Gak enak juga cuy mengganggu reuni dari kakak beradik itu. Sebelum berpisah ini, Yetian berkata bila ia ada banyak barang bagus untuk dijual nanti. Yuling pun bersedia menampung dan akan memberikan harga yang bagus untuk Yetian. Besok tinggal datang aja tuh Yetian ke Martial Pavilion milik keluarga Yue. Dan dengan begitu akhirnya Yetian pun berpisah sama Yuling cuy. Nah, kini masalah sebenarnya baru dimulai. Kini Yetian berada di depan pintu apartemen. Yetian mulai mengetuk pintu apartemen cuy. Pintu pun dibuka sama Yeyu. Yetian tersenyum menanyakan kabar dari adiknya ini. Tapi ekspresi tak menyenangkan keluar dari wajah Yeyu. Yeyu auto marah cuy. Ia pun langsung menutup pintunya kembali. Lah, adik cewek mana coba yang gak jengkel? Udah dibawa ke tempat baru, ditinggalin sendiri pula. Sekalian aja gak usah balik ya kan, ucap Yeyu. Tapi Yetian sama sekali gak panik cuy. Kalau nggak bisa masuk lewat pintu, ya udah tinggal teleport aja ya kan. Jelas kaget sekarang si Yeyu cuy. Kok bisa-bisanya Yetian masuk? Lewat mana dia?
Dikarenakan Yeyu yang lagi ngambek sama dirinya, Yetian pun memberikan sogokan cuy. Ia memberikan Xiaozi kepada Yeyu sebagai hadiah. Simpel kan? Dengan begini udah nggak ngambek lagi tuh dia. Tak lama kemudian kaki Yetian ditowel tuh sama Xiaojin. Di saat pertama kali melihat Xiaojin, Yetian kaget cuy. Lah, kok malah melari gini dia cuy? Pening pala Yetian cuy. Kalau Xiaojin jadi gembrot kayak begini, nanti kalau gelut gimana jadinya? Udah gitu, tengil banget lagi dia cuy. Dapat junior baru yang baru gabung. Xiaojin menyuruh Xiaozi untuk memanggilnya bos mulai sekarang. Ya, dikarenakan Yetian baru balik dari Secret Room, Yetian berniat mandi dulu cuy. Udah berhari-hari tuh dia belum mandi. Setelahnya, ia pun mengcopy talent dari Xiaozi, yaitu Treasure Hunting Skill. Jadi nantinya, Yetian bisa mandiri dalam melacak item-item yang berharga. Semua berjalan dengan mulus cuy sampai sekarang. Sementara itu, di keluarga Yun Sufeng yang gagal dalam menjalankan misi, tertunduk tak berdaya melaporkan kegagalannya kepada King Yunhee. Nyawa Sun Feng sekarang dalam ancaman. Ia meminta King Yunhee untuk memberikannya satu kesempatan lagi. Maka nanti, ia akan berjanji, ia akan membawa orang yang telah merusak rencana mereka. King Yunhee pun setuju cuy untuk memberikan last chance kepadanya. Ia menyuruh menginvestigasi semua keluarga yang berpartisipasi ke dalam Secret Realm. Dan kalau sampai rencana ini juga gagal, maka Mokat adalah satu-satunya konsekuensinya. Nah, maka dari itu makin dendam tuh Sun Feng sama Yetian cuy. Ia bertekad, ia bakal nemuin dalang dari semua masalah ini. Dan keesokan harinya, Yetian udah sama Yuling lagi nih cuy. Mereka mau ke pavilion keluarga Yue. Kali ini mereka akan menuju ke dalam ruang VIP. Di dalam sini terdapat banyak item yang menarik tentunya. Umumnya sih item-item ini emang berharga. Tapi dikarenakan sekarang Yetian bisa membeda-bedakan item berdasarkan warna mereka. Ya, semua ini sih nampak B aja cuy. Dikarenakan rata-rata warnanya cuma biru. Paling rendah itu warnanya putih, dan yang paling tinggi warnanya emas. Dan bener aja tuh, saat Yetian mau mencoba mengayunkan sebuah dagger berwarna biru ini, udah retak aja tuh daggernya cuy. Nah, panik dong dia. Lah kok ringkih gini? Daripada disuruh beli, mendingan balikin aja ya kan? Mumpung belum ada yang lihat. Di tengah kepanikan Yetian ini, Paman Ben pun akhirnya muncul. Paman Ben berkata, ia bakal memberikan diskon spesial untuk Yetian. Dan tak lama kemudian, Yetian sekarang mencium sesuatu yang berharga cuy. Dan warnanya kali ini emas. Ini adalah item tertinggi di sini. Ternyata itu berasal dari sebuah telur. Menurut status Windows sih, nama telur ini adalah Heavenly Warrior Blood Dragon. Ya, sebut aja telur naga biar simpel. Yetian jelas bengong cuy melihat hal luar biasa di depannya. Yuling yang ada di sampingnya pun nanya, lah kenapa Yetian malah bengong gitu? Yetian pun kini berkata kepada Paman Ben, apakah ada item yang lebih mantap daripada yang ada di sekitar sini? Menurut Yetian, semua item ini terlalu biasa aja. Uang bukanlah masalah. Paman Ben pun berkata, tenang saja. Dengan adanya uang, semua kebutuhan Yetian akan disediakan oleh Martial Pavilion ini. Kalau gitu, ya gaskan aja cuy. Yetian pun mengeluarkan sebuah Vitality Stone. Lah, langsung speechless cuy, Yuling dan Paman Ben. Item seberharga ini bakal dijual ke mereka. Jelas, ini menimbulkan berbagai pertanyaan di benak Yuling. Dari mana Yetian dapat item itu? Tapi Yetian sekarang masih aja ngeles tuh cuy. Ini cuma hoki kok. Karena udah tahu kalau pelanggan di depannya ini sangat menjanjikan, Paman Ben langsung meminta Yetian ngomong aja apa yang Yetian butuhkan. Ia akan segera menyediakannya. Setelah Yetian melis semua item yang ia butuhkan, Paman Ben pun buru-buru tuh mengamankan Vitality Stone-nya. Sumringah banget tuh dia, cuan gede nih dia. Yetian masih tak menyangka cuy, padahal itu cuma bagian kecil dari Vitality Stone. Itu pun udah bisa bikin jadi sultan.
Apalagi Vitality Core ya. Udah pasti itu memiliki harga yang tak ternilai. Di sini Yuling masih aja kepo cuy. Nggak mungkin kan Yetian bisa hoki nemuin Vitality Stone macam gitu secara random. Dikarenakan malas diganggu terus sama Yuling, akhirnya Yetian pun ngaku cuy. Tapi ia mewanti-wanti Yuling. Bila ia tahu, maka ia akan terseret dalam bahaya. Yetian jujur cuy, bila ia mendapatkannya dari robot perburuan dari keluarga Yun. Nah, jadi makin panik sendiri si Yuling cuy mendengarkan hal itu. Berapa banyak ya Yetian ambil? Tanya Yuling. Yetian sih dengan santainya, ia mengambil tak banyak. Cuma semuanya. Nah, tambah speechless cuy. Kita selesai sekarang. Tak akan butuh lama hingga keluarga Yun menginvestigasi dan menemukan bila Yetian adalah dalangnya. Tapi Yetian mah sekarang santuy. Ia sudah memastikan bila ia telah melakukan semua itu dengan bersih. Pasti nggak bakal ketahuan kok. Tenang saja. Ya, tapi tetap aja Yuling masih khawatir cuy. Yetian itu belum tahu betapa kecilnya Kim Yun Hee. Ia adalah orang yang tak bisa sembarang mereka senggol. Ya, Yetian sih nampaknya nggak peduli cuy. Ia sekarang malah mendingini telur naga yang diselimuti oleh warna keemasan. Dan beberapa saat kemudian, semua pesanan dari Yetian udah tersedia. Untuk deker ini, sekarang warnanya merah cuy. Satu tingkat lah di bawah emas. Nah, kalau ini mah worth it. Karena puas dengan itemnya, Yetian pun setuju cuy. Ia akan mengambil semuanya. Dan sisa dari penjualan Vitality Stone milik Yetian akan disimpan ke dalam kartu VIP ini cuy. Dengan kartu ini, Yetian nantinya bisa dengan bebas masuk ke dalam Martial Pavilion milik keluarga Yue. Kemudian, Yetian pun bertanya, berapa ya harga dari telur ini? Dikarenakan Yetian sangat pingin nih item, Paman Ben akan memberikan Yetian secara gratis. Nah, kaget Yetian. Paman Ben berkata, anggap aja ini buat menjaga hubungan baik di antara keduanya. Yuling pun menjelaskan cuy, bila telur ini adalah telur naga yang hanya digunakan sebagai dekor saja. Mereka telah mencoba melakukan berbagai cara, tapi telurnya tetap aja nggak ada perubahan. Makanya mereka menganggap telur naga ini sebuah defect atau produk gagal. Item sebagus gini kok bisa dibilang defect ya? Orang jelas-jelas hunting talent, warnanya emas loh. Nggak mungkin bosok nih telur. Ya kalau begitu, biarkan Yetian aja yang bakal mengurus telur ini ke depannya. Lagian juga gratis. Setelah selesai dengan urusan di pavilion, kini Yetian dan Yuling lagi jalan-jalan cuy. Yetian mengucapkan rasa terima kasihnya. Karena selama Yetian berada di Secret Room, keluarga Yu udah mau tuh menjaga Yeyu. Yetian menawarkan Yuling buat mampir makan dulu karena masakan Yeyu itu sangat enak cuy. Tapi dikarenakan Yuling masih ada banyak urusan, jadi Yuling nggak bisa cuy. Selain itu, dikarenakan mulai sekarang Yetian akan secara permanen tinggal di base ini. Kedepannya nanti pasti Yeyu dan Yetian bakal banyak tuh ngerepotin Yuling. Jadi Yetian meminta kerjasamanya lagi kepada Yuling cuy. Ya Yuling sih nggak keberatan cuy. Lagian kan mereka temen. Lalu tiba-tiba ada orang yang badannya segede gaban cuy datang ngelabrak Yetian. Namanya adalah Yue Chao. Tiba-tiba dia main nyerocos aja dengan mulut yang gak pernah disekolahin. Ia merendahkan Yetian. Jelas Yuling mengomelin Yue Chao sekarang. Tapi emang dasar nih orang yang sangat bebal. Yue Chao tiba-tiba saja memberikan bogem mentahnya sebagai salam perkenalan. Tapi ya Yetian santuy aja cuy. Dengan defense talentnya, pukulan Yue Chao itu gak bakal bisa menggores Yetian. Karena orang songong gak bakal sadar bila belum merasakan sendiri. Yetian pun mengeluarkan sedikit auranya. Apakah kau mau mati? Ucap Yetian. Merasakan tekanan ganas dari aura Yetian. Perlahan, Yue Chao mundur cuy. Yue Chao merasakan bila ia telah salah langkah. Ia maju sedikit saja. Bisa mokat dia. Untungnya, Yuling bisa menetralisir cuy keadaannya. Ya, kalau gitu, mending balik aja ya kan Yetian. Yetian udah gak mood lagi nih mari cuy. Yuling pun kini meminta maaf atas tindakan konyol dari Yue Chao tadi.
Kemudian Yuling pun lagi-lagi ngomelin Yu Chao. Tapi tiba-tiba Yu Chao tertunduk tak berdaya. Ia sekarang sangat ketakutan. Bagaimana bisa orang punya aura kayak gitu? Berapa banyak calamity beast yang telah Yetian bantai? Kita lanjut lagi ya guys ya. Sekarang di rumah, sembari menunggu Yeyu yang lagi masak, Yetian berniat ngulik-ngulik tuh soal nih telur cuy. Tapi ada yang aneh sekarang. Awalnya kan nih telur cuma diem aja ya. Kini mulai ada getaran-getaran manja cuy. Kemudian tiba-tiba saja Xiaojin terbangun karena merasakan energi dari dalam telur tadi. Xiaojin sekarang auto waspada. Kenapa Yetian bisa mendapatkan telur naga? Dan heran dong Yetian, apakah telur ini semenakutkan itu ya? Kenapa Xiaojin jadi gitu? Xiaozi pun kini menjelaskan kepada Yetian bila naga itu punya kemampuan natural, yaitu domination. Jadi, semua calamity beast akan menjadi waspada cuy bila merasakan energi dari naga. Ya, tahu sendiri kan, naga itu punya tingkatan yang udah berbeda cuy. Menurut Xiaozi sih, tingkatan naga itu ada di atas rank monarch. Dan Xiaozi nggak tahu apa itu sebutannya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Xiaozi tadi, tiba-tiba nih telur berhenti bergerak. Tambah bingung lah Yetian sekarang. Kenapa dah dengan nih telur? Dikarenakan belum nemu jawaban. Ya, Yetian mau nyimpan aja nih telur cuy ke dalam inventornya lagi. Tapi tiba-tiba Xiaozi pun ingat. Ia tahu apa penyebabnya. Ia menjelaskan. Penyebab telur naga tadi bisa gerak. Pasti itu karena vitality core yang ada di dalam inventory milik Yetian. Kemungkinan telur naga mendapatkan energi kehidupan berkat adanya vitality core di dalam inventorinya cuy. Dikarenakan Xiaozi nampak tahu banget soal telur cuy. Minta saran tuh Yetian. Jadi apa yang harus ia lakuin supaya telurnya bisa netes nanti? Xiaozi mengatakan bila Yetian harus tetap tenang sekarang. Biarkan semua dilakuin sama vitality core. Di saat telurnya nanti menetas, maka Yetian akan mendapatkan spiritual beast di atas rank monarch. Hehe, Yetian tersenyum lebar cuy. Dikarenakan udah nemu titik terang soal nih telur. Ya sekarang tinggal makan aja cuy. Yeyu udah kelar masak tuh. Kemudian malamnya, kini Yetian tinggal mengkultivasi beberapa martial arts yang telah ia beli. Setelah membaca-baca, Yetian malah puyeng cuy. Banyak banget yang harus ia lakuin. Biasanya kan tinggal ngopi. Dah, kelar tuh. Nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi kemudian Yetian menemukan kejanggalan. Kenapa ya? Ada tanda aneh di gulungan ini. Di saat Yetian menggunakan special perception miliknya, Yetian pun terhisap ke dalam gulungan tadi cuy. Di dalam sini, suasananya gelap gulita. Di depan Yetian sekarang, ternyata udah ada orang. Dengan mengibas-ngibaskan kipasnya, orang ini berkata, "Akhirnya, kau datang juga penerusku." Ia adalah Divine Immortal of the Striking Thunder. Yah, panggil aja Sensei cuy. Panjang banget namanya, ribet. Sementara Yetian yang lagi ada di dalam gulungan, kini antek-antek milik Yun Sufeng dengan tergesa-gesa datang melapor kepadanya cuy. Ia melaporkan bila telah menemukan dalang di balik gagalnya misi Sufeng. Orang itu ada di dalam keluarga Yue. Hanya keluarga Yue yang masuk Secret Realm dengan orang luar. Dan nama orang itu adalah Yetian. Heran cuy Yun Sufeng. Yetian? Siapa dia? Apa hubungannya dengan keluarga Yue? Antek-antek ini menambahkan bila kemarin Yuling berhasil menembus ranah Grandmaster. Akhirnya, base mereka punya jenius baru cuy. Nampaknya sih nih orang excited gitu cuy. Tapi Yun Sufeng nggak suka. Apakah kau senang dengan pencapaian Yuling? No, makan tuh tendangan. Hanya Sufeng, orang nomor 1 di generasi muda. Camkan itu. Nggak suka cuy Sufeng melihat prestasi dari orang sebayanya. Ya, dikarenakan orangnya udah ketemu, Sun Feng pun menyuruh orang ini pergi aja. Dia yang akan menghampiri Yetian sendiri nanti. Ia sudah bertekad akan membalas dendam pada Yetian. Bahkan,
Jika nanti keluarga Ye menyela, keluarga Ye tidak akan bisa menyelamatkan Yetian. Ngeri banget cuy. Padahal orang yang dicari-cari lagi ada di dalam gulungan. Kini Yetian menerka-nerka siapa orang yang ada di depannya ini. Apa ranknya? Apakah di atas rank monark ya? Dikarenakan sudah cukup basa-basinya, kini Sensei pun menunjukkan kapabilitasnya cuy. Tekanan milik Sensei, aura yang ia keluarkan membuat Yetian langsung ambruk. Kini Sensei berniat mengecek cuy. Pantas aja sih Yetian menjadi penerusnya. Saat Sensei mengecek talent milik Yetian, kaget dia cuy. Kok bisa ya manusia satu ini punya banyak talent? Rada panik Yetian karena rahasianya akhirnya terbongkar. Kemudian Sensei pun menjelaskan bila ia tak tertarik dengan rahasia Yetian. Jadi Yetian sebaiknya kalem aja, jangan nervous kayak gitu. Dikarenakan Yetian telah memenuhi kriteria yang Sensei inginkan, maka Sensei akan menuntun Yetian agar bisa mencapai Grandmaster. Dikarenakan Yetian punya banyak talent, tapi talent-talentnya itu masih tingkat low tier. Itu membuat Yetian stuck. Akan sangat merugikan bila Yetian menggunakan low sampai mid tier talent untuk gelut nanti. Dan Yetian langsung sadar cuy. Mulai sekarang, ia akan lebih berhati-hati dalam mengcopy talent. Sensei menambahkan, semakin banyak talent low tier-nya, semakin stuck nanti Yetian. Sekarang Yetian hanya punya satu jalan, yaitu ia harus level up semua talentnya ke Apex tier. Ya nggak semuanya sih, cuma talent buat gelut aja. Apakah itu memungkinkan? Tanya Yetian cuy. Sensei menegaskan, dengan bertarung, Yetian akan bisa meningkatkan talent-talentnya itu nanti. Sensei akan membantu Yetian, tapi itu hanya sekali ini saja. Dengan satu jentikan jari. Tempatnya kini berubah layaknya dungeon cuy. Sensei menjelaskan, 1 jam di luar sana sama dengan 1 bulan dalam ruangan ini. Ruangan ini hanya bisa digunakan sekali saja. Jadi, kalau Yetian pengen balik, ia nggak bakal bisa ke sini lagi. Yetian kini lagi mikir cuy. Ia harus segera menjadi Grandmaster. Tahu sendiri kan, kalau keluarga Yun pasti bakal nyari gara-gara sama Yetian. Untuk melindungi dirinya dengan Yeyu, Yetian harus jadi Grandmaster dulu. So, Yetian sekarang udah bertekad, ia bakal tetap tinggal di mari. Dan tiba-tiba saja Sensei ngilang gitu aja cuy. Hanya ada suaranya yang terdengar sekarang. Bila Yetian beruntung dan mencapai Monarch Rank, mungkin nanti Yetian bisa melihat tubuh sebenarnya dari Sensei ini. Kini Sensei udah nyiapin cuy teman bertarung buat Yetian. Silahkan kalau Yetian ingin membantainya. Melihat ada monster gede di depan, Yetian kaget cuy. Gila, nih monster tingkatannya udah Grandmaster loh. Meski gede kayak gini, gerakan-gerakan dari nih monster juga cepat ternyata cuy. Selain itu, serangannya juga mantap. Yetian kini mulai menghitung waktu. Ia masuk ke dalam gulungan ini tepat di tengah malam kan. Jadi, kalau Yetian gak mau Yeyu kelabakan mencarinya, Yetian harus keluar dari sini pukul 6 nanti. So, Yetian kira-kira masih punya 6 jaman gitulah, atau 6 bulan di mari cuy. Ia harus segera bisa menyelesaikan latihan ini cuy. Dan waktu pun berlalu. Fajar kini menyingsing dan Yetian kini masih berjuang meningkatkan semua talentnya. Berkat pertarungan yang berulang-ulang melawan musuh ini, udah gak ada apa-apanya cuy bagi Yetian. Dikarenakan udah merasa cukup, waktunya bagi Yetian untuk mengakhiri latihannya. Dan begini deh hasilnya cuy. Semua talent gelut milik Yetian udah nyampe di Apex tier. Setelah mengalahkan Beast tadi, kini Yetian kembali ke dunia nyata. Dan pas banget pula, Yeyu datang buat ngajakin sarapan. Dikarenakan Yetian udah jarang ngeluangin waktu buat Yeyu, Yetian berniat mengajak adiknya satu ini untuk belanja cuy. Ya, cara ampuh buat nyenengin cewek, ya apalagi kalau nggak shopping ya guys ya. Dan jadilah tuh mereka berdua cuy jalan-jalan di pasar. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan tenang dan enjoy. Kini di sebuah kedai, Yeyu berkata, sudah lama sekali ya mereka nggak merasa sesantai ini. Ya, gimana mau nggak santai? Orang kakaknya gerak dikit udah ada masalah. Ya kayak sekarang aja.
Di rumah udah ditungguin tuh dia sama Yun Sufeng yang mau gelut sama Yetian. Dikarenakan jalan-jalan mereka udah dirasa cukup, Yetian mau lanjut ke Martial Pavilion dulu cuy. Ia menyuruh Yeyu buat balik dulu aja. Toh juga ada Xiao Jin yang bakal ngelindungin Yeyu bila terjadi apa-apa. Yetian gak tahu bila keadaan rumahnya sekarang sungguh sangat berbahaya. Orang-orang dari keluarga Yun udah siap menyergap. Di saat mereka melihat Yeyu, mereka awalnya mengira bila itu Yuling cuy. Kan mereka mirip banget tuh. Tapi Sun Feng langsung sadar bila Yeyu bukan Yuling. Karena Yeyu hanyalah manusia biasa. Nah di sini nih, Xiao Zi merasakan bila ada yang tidak beres. Ia pun segera memberi isyarat kepada Yeyu. Jelas, Yeyu yang gak paham berusaha memasukkan Xiao Zi ke dalam tasnya lagi. Bisa bahaya kalau ada orang lain yang nanti lihat. Tapi ya jelas semua udah terlambat. Sun Feng udah lihat bila Yeyu bersama Xiao Zi. Sementara itu Yetian yang masih berbelanja. Lagi beli pil cuy dia buat ningkatin kultivasi buat Yeyu. Lalu tiba-tiba Yetian mendapatkan kabar dari Xiao Zi bila Yeyu sedang dalam bahaya. Keluarga Yun udah ada di rumah mereka. Langsung panik dong Yetian. Ia pun buru-buru cabut cuy sembari berkata pada Xiao Yu bila Yeyu dalam bahaya. Karenanya, Xiao Yun pun meminta kepada rekannya untuk melapor pada klan bila Yeyu tengah dalam bahaya. Ia meminta mengirim ke seseorang buat nolongin Yeyu bersama Yetian cuy. Kini Yetian lagi buru-buru banget balik ke rumah. Jika keluarga Yun berani menyentuh Yeyu, maka Yetian bakal menghancurkan keluarga Yun itu. Waktu Yetian tak banyak cuy. Kini Sun Feng udah mulai bergerak. Xiao Jin kini udah dalam posisi bertempurnya. Disertai dengan hujan yang mengguyur, Yetian akhirnya sampai di TKP. Tapi ada yang aneh. Lah kok sepi? Di mana Yeyu? Padahal ia merasakan ada kontak spirit di sekitar sini. Mata Yetian langsung kaget kala melihat Little Jin terkapar. Dengan kekuatannya yang tersisa, Xiao Jin meminta maaf kepada Yetian karena ia tak bisa mencegah keluarga Yun menculik Yeyu. Selain itu, Xiao Zi juga datang menghampiri. Entah gimana dah mereka berdua bisa selamat gitu cuy. Mereka berdua meminta maaf karena mereka lemah, jadi mereka nggak bisa tuh ngelindungin Yeyu cuy. Tapi Yetian sadar bila ini tuh salahnya. Padahal udah tahu bila ia telah menyinggung keluarga Yun. Kenapa malah ia membiarkan Yeyu pulang sendirian tanpa ditemaninya? Dikarenakan keduanya terluka parah, Yetian memasukkan mereka ke dalam sub ruang. Dan sekarang waktunya untuk membuat perhitungan kepada keluarga Yun. Tapi sayang, tiba-tiba saja Yuling datang. Ya, alamat-alamat bakal menghambat Yetian cuy dia. Yetian berkata pada Yuling, bila semua ini itu salahnya. Yetian gak bisa berpikir jernih sekarang. Makanya Yuling menyarankan agar Yetian jangan buru-buru ke sana. Kalem aja dulu. Dikarenakan tujuan keluarga Yun adalah Vitality Stone yang dimiliki Yetian. Harusnya sih Yeyu sekarang masih aman. Yuling sekarang mengajak Yetian buat diskusi soal masalah ini cuy. Tapi Yetian yang udah emosi mau pergi aja. Yuling lagi-lagi menghentikan langkah dari Yetian. Mereka berdua sekarang berdebat tuh cuy. Yetian masih kekeh pada pendiriannya bila ia harus nyelamatin adiknya sekarang. Yeyu dalam bahaya. Yeyu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia harus menyelamatkannya sekarang. Tapi Yuling yang bisa berpikir jernih tidak setuju. Bila Yetian pergi sekarang, ujung-ujungnya Yetian bakal mokat nanti. Main nyelonong gitu aja ke keluarga Yun. Yetian sudah gila pak. Dikarenakan Yetian yang nampak tetap ngotot dan keras kepala, Yuling pun gak punya pilihan lain. Ia mengeluarkan sebuah jarum cuy. Kemudian dengan aliran listriknya, ia menancapkan jarum tadi kepada Yetian. Karena tindakan Yuling tadi, Yetian seketika tersetrum cuy. Dan kini, perlahan-lahan Yetian pun kehilangan kesadarannya. Kini kita akan menuju ke markas dari keluarga Yun berada. Yeyu dimasukin di penjara cuy. Seperti template para korban penculikan, Yeyu sekarang meminta untuk dilepasin. Jikalau mereka tidak melepaskan dirinya, kakaknya bakal membuat perhitungan nanti. Pria bertopeng yang menculik Yeyu agak gak suka cuy dengan keangkuhan Yeyu ini. Yeyu gak tahu apa bila posisinya sekarang
sedang dalam bahaya. Tuannya, Sun Feng, membiarkan kedua beast spirit hidup-hidup supaya Ye Tian tahu bila adiknya diculik oleh keluarga Yun. Ini semua hanyalah jebakan supaya Ye Tian muncul di mari. Kalau Ye Tian datang, ya, mereka bakal berakhir di sini. Nah, makanya itu cuy, sekarang Yuling bertindak rada kasar pada Ye Tian. Karena ia tahu semua ini merupakan jebakan dari keluarga Yun. Maka dari itu tuh, Ye Tian yang udah pingsan, ia dibawa dulu untuk memikirkan langkah selanjutnya. Kemudian waktu pun berlalu. Ye Tian yang pingsan bermimpi tentang Ye Yu yang menangis. Seketika ia pun langsung sadar cuy. Heran dia, di mana dia sekarang ini? Saat ini, ia masih merasakan sakit di kepalanya. Kemudian ia ingat apa yang Yuling lakukan kepadanya. Pas banget tuh, Yuling akhirnya datang cuy, nyamperin Ye Tian. Langsung aja dia nanya kepadanya, apa yang Yuling lakuin? Yuling menyuruh Ye Tian buat tenang dulu. Ia hanya memberikan racun paralyze. Slow, tidak akan ada efek samping. Sekarang ini Ye Tian udah berada di private mansion milik keluarga Yue. Ya, Ye Tian akan aman di sini sementara. Tapi Ye Tian gak pernah diam cuy. Ia mau menyelamatkan adiknya segera. Tapi ya, tubuh milik Ye Tian berkata lain. Racun dari Yuling belum sepenuhnya hilang tuh dari tubuh Ye Tian. Yuling mengingatkan Ye Tian sekarang. Ia terlalu lemah bila mau Yulu menyerbu keluarga Yun sendirian. Gelut lawan Yun Su Feng aja, Ye Tian pasti kewalahan. Apalagi entar kalau ngelawan Yun He. Apa Ye Tian bisa mengalahkan seorang di tingkat monark? Memang benar bila Ye Tian itu belum sanggup cuy sekarang. Tapi, apakah ia harus tetap diam di sini dan tidak ngelakuin apa-apa? Ye Tian bakal bersedia mengembalikan semua tambang Vitality Stone-nya selama Ye Yu bisa selamat. Ternyata, bro ini bertindak tanpa berpikir resiko cuy. Masalahnya, tidak sesimpel mengambil permen dari anak kecil lalu dikembalikan. Yuling menyuruh Ye Tian untuk sementara waktu kalem dulu cuy. Berpikir yang jernih dulu. Ia telah mengirimkan mata-mata ke sana. Mereka semuanya udah siap menyambut Ye Tian bila Ye Tian datang ke sana. Kalaupun Ye Tian gak ke sana, Yuling yakin Ye Yu masih aman. Tapi kalau Ye Tian malah nekat, ya bisa ditebak, berakhirlah hidup dari dia dan adiknya. Ye Tian gak bisa bantah lagi cuy sekarang. Yuling menambahkan, masalahnya sekarang udah gak cuma Ye Tian aja. Keluarga Yue juga udah masuk ke dalam masalah ini. Ya, karena keluarga Yun dan Yue sih emang udah musuhan cuy sejak lama. Tujuan utama keluarga Yun ngebet pengen dapat Vitality Stone. Itu supaya mereka bisa mengambil alih Martial Pavilion dan menghancurkan keluarga Yue. Selain itu, penculikan Ye Yu itu bukan hanya untuk menarik perhatian dari Ye Tian. Dikarenakan keluarga Yun udah tahu bila Ye Tian numpang masuk Secret Realm lewat keluarga Yue. Mereka menganggap Ye Tian adalah bagian dari keluarga Yue cuy. Yah, jadi sekalian mereka bisa menyatakan perang dengan keluarga Yue sekarang. Kali ini Yuling menunjukkan bila OP aja tidak cukup cuy. Ye Tian itu masih belum tahu cara kerja para elit itu kayak apa. Nggak main trapes aja lah, harus ada rencana yang matang dulu sebelum bergerak. Yuling sekarang menegaskan, ini bukan hanya sekedar perang biasa. Nanti bakal terjadi perang antar para rank monarch. Tapi Ye Tian masih nggak bisa mencerna cuy. Kenapa ya Ye Yu malah keseret? Ia kan nggak tahu apa-apa loh. Ya beginilah cuy dunia bela diri. Yang lemah bakalan dimakan sama yang kuat. Setelah mendapatkan ceramah dari Yuling, kini Ye Tian pun udah raja cerdas-cerdas gitu cuy. Ia mau dengerin cuy, apa kata Yuling sekarang. Ia bakal ngelakuin apa aja buat Ye Yu. Nah, gitu dong dari awal, ucap Yuling. Mulai dari sekarang, Yuling memberikan hal-hal yang perlu Ye Tian lakuin cuy. Perlahan, Ye Tian menyimak. Tak ada lagi bantahan keluar dari mulutnya. Dan tak lama kemudian, bawahan Yuling pun memberitahukan bila mereka kedatangan tamu. Sebelum ketemu sama tuh tamu, Yuling berkata bila Ye Tian besok harus ikut dirinya ke suatu tempat. Mereka akan membuat Ye Tian menempuh ranah Grandmaster terlebih dahulu. Dan
Kini keesokan harinya, di bawah tanah dari mansion keluarga Yue, Yetian mengikuti setiap langkah dari Yuling. Yuling lagi nggak fokus cuy. Ada tamu penting, tapi ia juga harus ngurus Yetian dulu. Dan kini sampailah mereka ke tempat tujuan. Di saat Yetian masuk, Yetian mencium aroma yang sangat menyengat. Di dalamnya ternyata udah ada orang yang nyiapin ramuan cuy buat Yetian nanti. Orang ini lagi buat body tempering potion. Sekarang, karena semua udah siap, Yuling pun menyuruh Yetian buat berendam ke dalam ramuan tadi. Yetian agak ragu cuy. Masa sih tinggal berendam aja, nanti ia bakal jadi Grandmaster. Yuling sekarang meyakinkannya. Jangan melihat bentuknya. Ini merupakan teknik rahasia dari keluarga Yue cuy. Kalau nanti Yetian lancar menyerap semuanya, dalam 2 hari harusnya Yetian udah menembus tingkat Grandmaster. Yah, kalau Yuling berkata demikian, ya udah deh, Yetian nurut aja cuy. Setelah berendam, Yuling pun bertanya, gimana rasanya? Yetian menjawab, bila ini menyakitkan. Rasanya kayak ditusuk-tusuk ribuan jarum cuy. Yuling berkata, bila memang itulah prosesnya, jangan sampai Yetian keluar atau semuanya bakal terbuang sia-sia. Mubazir nanti. Yah, kalau cuman sakit kayak gini mah bukan apa-apa tuh. Yetian masih bisa tenang cuy. Dikarenakan urusan Yetian udah beres, Yuling mau cabut bentar cuy buat nemuin tamu penting. Ia berpesan pada pembuat ramuan, bila ada yang salah, segera berikan laporan kepadanya. Meskipun nampak tenang, Yuling aslinya mah khawatir cuy sama Yetian. Yetian harus segera jadi Grandmaster. Dan kini, kita berpindah ke bagian atas dari kediaman keluarga Yue cuy. Di atas langit sekarang, nampak ada kapal yang terbang mendekat. Kapal itu telah disambut oleh tetua keluarga Yue cuy. Inilah tamu yang dimention sama Yuling tadi cuy. Nieki. Nieki ini merupakan master dari Formation Array. Kedatangan Nieki kemari buat memenuhi permintaan dari keluarga Yue cuy tentunya. Di dalam ruangan tetua, kini mereka pun mulai mendiskusikan bisnis mereka. Tujuan tetua meminta Master Nieki, ya buat apa lagi kan, kalau bukan buat bantu mereka perang melawan keluarga Yun. Awalnya sih, nih Master Nieki jual mahal cuy dengan berkata bila ia tidak tertarik dengan perseteruan antara 2 keluarga. Tapi ya tentulah, tetua Yue tahu semua ada harganya. Makanya ia sekarang akan memberikan satu hal yang gak akan bisa ditolak oleh Nieki. Di saat staf mau mengantarkan sebuah item, Yuling yang baru nyampe pun menyela dan meminta biarkan saja dia yang mengantar nih item. Ternyata, item yang dibawa ini merupakan Vitality Gathering Pill. Jelas, ini adalah pil yang sangat-sangat berharga cuy, karena bisa membantu untuk mencapai tingkat monark. Yuling sih pede, nggak bakal bisa nolak nih pil cuy dia. Dan bener aja tuh, di saat tetua bertanya pada Nieki, apakah dia bersedia membantunya sekarang? Dan jelas saja, Nieki pun bersedia cuy membantu keluarga Yue. Dan dengan begitu, mereka pun sepakat bekerja sama nantinya. Sementara itu, kini Yetian yang masih berendam merasakan bila ada perubahan pada telur naga. Mulai netes tuh naga cuy. Sekarang ini, telur ini mulai mengkonsumsi semua herbal yang dibuat berendam Yetian. Ya, kalau udah begini sih, Yetian mau mengumpulkan semuanya aja cuy, biar cepet. Dikarenakan tindakan Yetian yang sangat sembrono, gempa bumi pun dirasakan sama pembuat obat. Nah, kaget cuy dia sekarang melihat Yetian mengumpulkan 4 wadah secara bersamaan kayak gitu. Dikarenakan keadaan genting ini, buru-buru tuh dia lari buat ngelaporin kepada Yuling. Yetian sekarang merasakan energi yang sangat kuat masuk ke dalam tubuhnya. Selain itu, kini telur naga pun juga mulai mengkonsumsi energi dari Vitality Core. Yetian udah dekat mencapai Grandmaster. Ia sudah bisa merasakannya. Jantungnya kini berdebar. Getaran pun kini mulai dirasakan orang-orang yang ada di atas. Di ruang pertemuan tadi, pembuat obat udah nyampe tuh dan memberitahu Yuling bila ada kesalahan. Kagetlah Yuling cuy. Ia khawatir kepada Yetian. Yah, tapi khawatirnya sia-sia cuy. Dikarenakan Yetian baik-baik saja.
Malahan sekarang Yetian kini makin tambah OP. Udahlah jadi Grandmaster, Yetian kini juga punya naga cuy. Yetian masih gak menyangka ia bisa netesin nih telur naga. Dikarenakan baru netes nih naga lapar cuy, minta makan dia sama Yetian. Nah, jadi bingung kan dia, kasih makan apaan nih naga. Kemudian ia pun teringat, dikarenakan nih naga suka nyerap Vitality Core. Yetian berencana, ia mau ngasih makan Vitality Stone aja. Di saat Yetian melemparnya dengan sigap nih, naga ini melahap Vitality Stone tadi cuy. Padahal keras banget batu tadi. Tapi, nih naga bisa gampang banget loh ngunyahnya. Gila bukan? Malahan sekarang, naga ini minta Yetian nambah lagi. Yetian sekarang berasumsi, kalau begini, pasti satu tambang Vitality Stone pun nggak bakal cukup buat ngasih makan naga ini dalam beberapa hari nanti. Di saat Yetian lagi asik main sama naganya ini cuy, suara Yuling terdengar memanggil Yetian. Karena nggak mau Yuling tahu jika Yetian punya naga, ya diumpetin dulu tuh naganya tadi. Karena kalau ketahuan, bakal ribet nanti. Saat Yuling sampai, niatnya ia mau ngomel. Tapi seketika ia terdiam karena Yetian udah mencapai Grandmaster. Yuling masih tak percaya, Yetian cepet banget tuh jadi Grandmaster. Gimana caranya? Tanya Yuling. Yah, Yetian dengan santai menjawab, bila mungkin ia hanya berbakat saja. Di saat Yuling mau nanya-nanya lagi, pembuat obat datang cuy. Jadi gak jadi deh. Yetian sementara selamat dari kekepoan milik Yuling cuy. Lagian Yuling lagi banyak urusan yang lebih penting. Jadi ia akan nanya nanti saja. So, dikarenakan Yetian udah menjadi Grandmaster, Yetian bertanya, kapan mereka akan menyelamatkan Yeyu. Tapi Yuling menyarankan agar Yetian istirahat saja dulu dan makan dulu. Keluarga Yue sekarang baru ngerencanain semuanya. Jikalau rencananya udah mau jalan, Yuling bakal ngabarin Yetian. Di saat makan ini, Yuling sekarang mau ngetes Yetian cuy. Dan jelas kali ini Yetian udah sadar. Kotak yang diberikan Yuling ini berisi talisman untuk teleport. Itulah item untuk misi Yetian nanti. Yetian nanya cuy, jadi sekarang waktunya nyelamatin Yeyu. Oh ya jelas dong, sekarang mereka bisa untuk menyelamatkan Yeyu, jawab Yuling. So, sekarang Yetian mulai melaksanakan misinya cuy. Keluarga Yue udah nentuin tuh rute untuk Yetian menyusup cuy. Meskipun penjagaan di keluarga Yun cukup ketat, bisa lolos aja tuh Yetian masuk ke dalam dengan mudahnya. Mansion milik keluarga Yun itu sangat-sangat luas cuy. Karena Yetian gak mau menghabiskan waktu untuk menyusuri semuanya, Yetian pun menggunakan special sensingnya untuk mencari di mana ruangan tempat Yeyu berada. Setelah ketemu ruangannya, gaskan cuy, Yetian pun langsung OTW ke sana. Di saat Yetian mulai masuk lebih dalam, akhirnya ia ketahuan juga cuy. King Yunhee bisa merasakan bila akhirnya tikus udah masuk perangkap mereka. Kini Yetian masih fokus cuy nyelamatin Yeyu dulu. Dengan teleportasi, ia sudah ada di dalam penjara. Di saat baru tiba ini, Yetian disambut oleh Bokem mentas sama pria bertopeng yang menculik Yeyu. Karena udah Grandmaster, jadi Yetian mah bisa banget tuh buat menghindar. Sekarang Yetian heran, kok dia nggak bisa detek nih orang? Apa dia punya item yang buat ngilangin hawa keberadaannya? Kini sekarang keduanya pun gelut, tapi jelas Yetian mah santu cuy. Kroco kini bukan tandingannya. Dengan binding, Yetian mencengkram wajah dan menghancurkan topengnya. Dan dengan tekanan yang lebih keras, Yetian pun bisa mengalahkan pria bertopeng ini. Simpel bukan? Heran Yetian cuy, masa sih keluarga Yun mengirim Kroco buat jaga Yeyu? Pasti ada yang mereka rencanakan sekarang. Tapi itu pikir nanti aja lah. Sekarang Yetian harus nyelamatin Yeyu terlebih dahulu. Jelas banget nih, Yeyu sangat ketakutan cuy. Tapi ia akhirnya bisa tenang karena kakaknya udah datang. Jadi bakal aman nanti. Karena nggak punya cukup waktu, Yetian pun segera menggendong Yeyu untuk kabur dulu dari sini. Saat digendong ini, Yeyu baru sadar cuy. Bila kakaknya sekarang udah tumbuh jadi kuat banget. Pasti Yetian udah berjuang mati-matian untuk sampai kaya sekarang.
Kemudian tiba-tiba sebuah tombak akhirnya mengarah kepada mereka. Kini akhirnya Yetian bertemu dengan orang yang mencari-carinya selama ini cuy. Tombak itu dilempar oleh Yun Feng cuy. Yun Feng pun sekarang bertanya, di mana Vitality Stone-nya Yetian?